Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yana Hendiana. Pada video pembelajaran matematika kali ini, kita akan mempersiapkan diri untuk kegiatan ujian sekolah. Adapun materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu mengenai kalkulus dan lingkaran. Supaya lebih mudah, yuk ikuti video ini sampai selesai. Nomor 1. Turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 5x plus 1 adalah, baik, kita ingatkan lagi bahwa turunan dari suatu fungsi kita bisa gunakan rumus KPK, yaitu kali, parkir, dan kurangi. Apa yang dikalikan? Yang dikalikan adalah pangkat dengan koefisien atau bilangan di depan variabel. Untuk yang pertama ini, berapa bilangan di depan variabelnya? Oke, anggap saja ini adalah bilangan gaib. Nah, sebetulnya dia ada angka 1, sehingga kita kalikan 3 kali 1, hasilnya adalah 3. Parkir, variabelnya kita parkirkan, kurangi, pangkatnya kita kurangi dengan 1, sehingga 3 kurangi 1 hasilnya 2. Kemudian yang kedua sekarang, 2x pangkat 2. Dengan cara yang sama kita selesaikan. KPK, kalikan pangkat dengan koefisien. 2 kali 2, 4. Parkirkan, x-nya kita simpan. Kurangi, yang tadinya 2 dikurangi 1 menjadi 1 atau tidak usah ditulis ya. Kemudian berikutnya yaitu 5x. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kalau pangkatnya 1 atau tidak terlihat pangkatnya, maka kita tinggal menghilangkan nilai x saja, sehingga di sininya adalah 5. Dan untuk 1, karena dia adalah konstanta dan tidak mempunyai variabel, maka turunannya adalah 0. Sehingga selesai. Ini adalah turunan dari fungsi yang diminta pada soal. Untuk nomor 2, jika diketahui suatu fungsi dan diminta turunan tentunya. Nah, ini ada turunan tentu. Kenapa? Karena setelah diturunkan, x-nya diminta diganti dengan 1/2. Ya. Sehingga bagaimana caranya? Langkah pertama sama saja. Kita turunkan seperti halnya yang tadi. Kita gunakan rumus KPK ya. KPK kali 3 kali 2 menjadi 6. Parkir X kurangi 2 dikurangi 1 menjadi 1. Tidak usah ditulis. Min 4X. Nah, karena ini adalah fungsi linear atau X-nya pangkat 1, maka X-nya kita hilangkan saja, sehingga kita tinggal tulis min 4. Dan plus 2. Karena dia konstanta, maka bisa kita hilangkan ya, atau kita abaikan karena turunannya adalah 0. Nah, yang diminta pada soal yaitu F aksen 1/2. Maka kalau ada penampakan X, maka kita ganti dengan 1/2. Dari hasil tadi kita ketahui di sini ada 6X. Nah, yang X-nya kita ganti dengan 1/2. Sedangkan min 4-nya tetap dituliskan. Untuk penyelesaiannya, 6 kali 1/2, boleh 6 kali 1, 6, dibagi 2 menjadi 3. Dan 3 dikurangi 4, hasilnya adalah min 1. Bagaimana? Kira-kira bisa dipahami? Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Turunan pertama dari fx sama dengan, nah, ini bagaimana kalau bentuknya pecahan seperti ini ya. Sebetulnya ada rumus khusus untuk turunan pertama bentuk seperti ini ya, bentuk pembagian dari suatu polinomial. Tapi kita akan menggunakan rumus yang paling mudah, yaitu seperti ini caranya. F aksen X sama dengan,
Nah, caranya bagaimana? Pastikan dulu X semuanya ada di sebelah kiri. Cek yang atas X-nya sudah sebelah kiri ya. Kemudian yang kanan juga X-nya sebelah kiri. Kalau belum di sebelah kiri, maka silakan dipindahkan dulu. Nah, caranya adalah kali silang. Kali silang bagaimana? Nah, ini. Jadi, yang 2X dikalikan dengan min 3. Tapi X-nya kita abaikan ya. Sehingga 2 kali min 3. 2 kali min 3. Dikurangi dengan, nah, sekarang berarti 3 dikali 4. Nah, jadi 3 dikali 4 hasilnya 12. Atau kita tuliskan dulu 3 kali 4 per, nah, waduh, jadi kehapus nih. Saya hapus dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk bagian bawahnya tetap, yaitu 4x min 3, tapi dalam bentuk kuadrat. Jadi yang berubah hanya bagian yang atasnya. Jadi tadi perkalian silang ya. 2 kali min 3 dikurangi 3 kali 4. Persis sebetulnya ketika kita mengerjakan determinan pada matriks ya. Jadi A dikali D dikurangi B kali C. Persis seperti itu. Oke, kita selesaikan. 2 kali min 3 hasilnya adalah min 6 dikurangi 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Sehingga hasilnya kita tuliskan, oh ya, ini bagian tetap di bagian bawahnya ya, tidak ada yang berubah tapi dalam bentuk kuadrat. Oke. Min 6 dikurangi 12 hasilnya adalah min 18 per, ya, ini tetap bagian bawah 4x min 3 dikuadratkan. Inilah hasil dari turunan pertama dan caranya seperti ini tadi untuk bentuk pembagian fungsi polinom. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 4. Nah, ini salah satu aplikasi dari turunan fungsi, yaitu menentukan fungsi naik dan fungsi turun ya. Di sini dimintanya adalah fungsi naik. Nah, ini fungsi naik yang dimintanya. Maka bagaimana caranya? Ingat, kalau untuk fungsi naik maka f aksen x harus lebih dari 0. Maka langkah pertama silakan diturunkan dulu. Jadi tetap kita gunakan rumus KPK. Kalikan 3 dikali 1/3. Hasilnya berapa? Ya, 3 kali 1-nya 3 ya. 3 dibagi 3, 1. Sehingga tetap kita tulis X. 1 tidak usah ditulis. Parkirkan X-nya dan kurangi 3 menjadi 2. Kemudian dikurangi dengan, ini juga sama, kalikan KPK kali 2 kali 1, 2 ya, karena ada pembagi 2 maka 2 bagi 2 1, tidak usah ditulis. Parkirkan variabelnya yaitu X dan kurangi pangkatnya 2 tadi menjadi 1, tidak usah ditulis ya. Kemudian dikurangi dengan, nah ini karena pangkatnya 1 tadi gimana? X-nya tinggal kita abaikan saja, sehingga kita tinggal mengambil bilangannya yaitu 20. Plus 12-nya kita hilangkan atau kita abaikan karena turunannya adalah 0. Nah, bentuknya karena fungsi naik, maka yang dimintanya adalah f aksen lebih dari 0. Maka turunan tadi harus lebih dari 0. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan bentuk seperti ini? Ya, ingat, di video lain untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di pertidaksamaan kuadrat ya, di pertidaksamaan kuadrat masih di channel yang sama atau bisa dilihat di kanan atas linknya ya. Nah, cara penyelesaiannya langkah pertama kita cek dulu nilai X kuadratnya. Positif ya. Nah, kalau positif dengan nilai lebih dari 0, maka kita gunakan kurang dari atau lebih
dari. Nah, ini ya, X kurang dari atau X lebih dari. Nah, untuk menentukan dua nilai ini caranya gunakan rumus lembayung. Nah, ini juga ada di video channel yang sama ya, boleh dilihat. Ya, diingatkan kembali ini A atau nilai E kuadrat dikalikan dengan C dengan nilai min 20. Jadi 1 kali min 20 hasilnya min 20. Kemudian kita cari dua bilangan, kalau dikalikan jadi min 20, tapi kalau dijumlahkan jadi min 1. Ingat, dikalikan jadi min 20, dijumlahkan jadi min 1. Ya, oke, kita ambil perkalian yang hasilnya 20, selisih 1 itu 5 dan 4 ya. Nah, karena hasil perkaliannya min, maka salah satunya harus min. Yang mana nih? Oke, lihat di sini jumlahnya katanya harus min. Berarti angka yang besar kita kasih min. Nah, jadi min 5 kali 4 min 20 kan? Kemudian min 5 ditambah 4 juga min 1 ya. Untuk penyelesaiannya kita lihat nilai X kuadrat. Nilai X kuadrat atau koefisien X kuadrat itu nilai di depannya adalah 1. Nah, untuk penyelesaiannya kita bagi dengan kebalikan dari angka 1 tersebut. Jadi dibagi dengan min 1. Begitu juga dengan angka 4 ini kita bagi dengan min 1. Sehingga hasilnya min dibagi min plus 5 dibagi 1, 5. Dan plus dibagi min hasilnya adalah min. 4 dibagi 1 adalah 4. Nah, bagaimana sekarang penempatannya? Yang lebih kecil simpan di sebelah kiri, yang lebih besar simpan di sebelah kanan. Jadi yang min 4 ini tinggal disimpan di sini ya. Jadi di sini min 4. Kemudian yang 5 ini simpannya di mana? Simpannya di sebelah kanan. Nah, inilah bentuk atau interval naik yang dibentuk oleh fungsi yang diberikan. Dia akan naik pada X kurang dari min 4 atau X lebih dari 5. Dilanjutkan untuk soal yang berikutnya. Nomor 5. Sebuah bola dilemparkan setinggi H meter dalam waktu T detik. Nah, ini bentuk dari aplikasi turunan fungsi yang lain, yaitu nilai maksimum ya. Dirumuskan sebagai HT sama dengan 30T. Oke, saya tuliskan dulu. HT sama dengan 30T dikurangi dengan 3T kuadrat. Tinggi maksimum yang dapat dicapai bola tersebut adalah sekian meter. Nah, ini yang harus dicari. Nah, salah satu fungsi atau aplikasi dari turunan kita bisa mencari nilai maksimum. Caranya bagaimana? Caranya adalah F aksen X sama dengan 0 ya. Artinya kita turunkan dulu dan buat dia menjadi sama dengan 0. Sehingga nanti kita mendapat nilai X yang menjadikan dia maksimum. Nah, bagaimana caranya? Kalau di sini berarti si F aksennya adalah H, kemudian X-nya adalah T ya. Sama saja. Jadi kita turunkan H aksen. Nah, berarti 30T diturunkan jadi 30. Ingat, ini nggak ada pangkatnya atau pangkat 1 ya. Jadi T-nya bisa kita abaikan atau kita hilangkan. Dikurangi 3T kuadrat. Bagaimana cara menurunkannya? Ingat, KPK. Kalikan. 3 kali 2, 6. Parkirkan. T. Kemudian 2-nya dikurangi menjadi 1 ya. Tidak usah ditulis. Nah, ini sama dengan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini. 30 dikurangi 6T sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya? Berarti kita harus mencari T yang membuat dia menjadi maksimum. Caranya kita gunakan persamaan linear ya. Min 6T berarti 30 harus pindah kan?
pindah ruas, dia menjadi negatif. Ya. Kemudian apalagi? T sama dengan min 30. Min 6-nya pindah kemana? Ke kanan, tapi menjadi pembagi. Oke, maka T sama dengan min dibagi min menjadi plus, 30 dibagi 6, hasilnya adalah 5. Nah, ini T yang membuat dia menjadi maksimum. Karena di sini yang diminta pada soal adalah tinggi maksimum, bukan waktu maksimum, tinggi maksimum ya. Jadi, nilai T tadi kita masukkan kembali ke dalam soal yang diberikan. Nah, jadi yang tadinya H T sama dengan 30 T dikurangi 3T kuadrat. Jadi T-nya kita ubah menjadi H pada saat waktu ke 5 di sini T detik ya, waktu 5 detik. Maka semua nilai T kita ganti 30 kali T kali 5 dikurangi 3 kali 5 pangkat 2. Maka penyelesaiannya 30 kali 5, 150 dikurangi, ini pangkat dulu yang diselesain ya. Jadi 5 pangkat 2 tuh hasilnya 5 kali 5, 25. Sehingga 3 kali 25 adalah 75. Nah, jadi 150 kurangi 75, maka jawabannya adalah 75. Satuannya apa tadi? Meter ya. Jadi 75 meter. Ya, dilanjutkan untuk soal yang berikutnya, nomor 6. Nah, sekarang kita masuk ke limit ya. Karena limit ini juga bagian dari kalkulus. Caranya bagaimana? Caranya langkah pertama kita tinggal masukkan, di sini kan ada limit X mendekati 0 ya. Jadi caranya nilai X yang ada pada fungsi kalian ganti dengan 0. Maka didapatkan, jadi persis seperti mengerjakan fungsi ya. 3 kali 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 per 2 kali 0. Hasilnya berapa? 0 kuadrat, 0 kali 3, 0. 4 kali 0, 0. 0 kurangi 0, 0. Nah, bagian bawah juga ternyata 2 kali 0 hasilnya 0. Nah, kalau ada kejadian limit seperti ini dinamakan sebagai limit tidak wajar. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Untuk menyelesaikan limit tak wajar ini, caranya silakan atas dan bawah masing-masing diturunkan terhadap X ya. Jadi yang 3X kuadrat min 4X ini kita turunkan. Pakai KPK lagi, kali parkir kurangi. Kalikan 3 kali 2, 6. Parkirkan X kurangi yang tadinya 2 menjadi 1. Dikurangi 4X. Nah, karena X-nya pangkat 1, berarti tinggal dihilangkan saja ya. Jadi dikurangi 4 per, nah yang 2X kita turunkan lagi. 2X diturunkan 2. Kalau bentuknya sudah seperti ini, baru kita masukkan lagi X-nya yang mendekati 0 tadi. Jadi 6 kali X pangkat 1, berarti 6 kali 0 dikurangi 4 per 2. Jadi 6 kali 0, 0 ya. 0 kurangi 4, hasilnya min 4 dibagi dengan 2. Min dibagi plus, min 4 dibagi 2, 2. Jadi ini hasil limitnya, yaitu min 2. Kita lanjutkan nomor 7. Nah, ini sudah mulai masuk ke ranah integral ya. Jadi kalkulus itu ada turunan, integral, dan limit ya. Oke, sekarang kita masuk ke integral. Nah, bedanya nomor 7 dan 8 apa? Di nomor 7 tidak ada batasnya. Kalau di nomor 8 ada batasnya nih, atas dan bawah ya.
Oke, bagaimana sekarang cara mengerjakan bentuk dari integral seperti ini yang tidak ada batasnya? Maka caranya mudah saja. Ingat, integral itu adalah anti turunan, artinya kebalikan dari turunan. Maka penyelesaiannya kalau tadi kali parkir kurangi, ya, kali parkir kurangi. Berarti sekarang bagaimana? Nah, ya, berarti sekarang caranya parkirkan dulu ini bilangan yang ada di depan dan X-nya. Jadi kita tuliskan di sini 1/3 X. Nah, setelah parkirkan bagaimana? Nah, tadi pangkat tuh dikurangi kan kalau di turunan. Kalau di integral pangkatnya ditambahkan. Yang tadinya 3 sekarang menjadi 4. Ya, kemudian kalau di turunan pangkat dengan bilangan depan itu dikalikan. Kalau sekarang dibagikan. Jadi di sini dibagi 4. Wah, ada 3 tumpuk tuh. Bagaimana? Oke, nanti kita bahas ya. Lanjutkan dulu sekarang yang ini. Sama. Langkah pertama ini bagian ini parkirkan dulu. Ya, jadi angka dan X-nya dituliskan dulu. Parkirkan dulu. Jadi min 2/3 X. Kemudian pangkatnya 2 ya. 2 ditambahkan dengan 1 menjadi 3. Setelah itu bagaimana? Dibagi dengan pangkat yang sudah ditambahkan. Lanjut lagi sekarang yang berikutnya yaitu 3X. Sama. Jadi di sini diikuti plus 3X. Nah, kalau X ini pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 1 ya. Jadi pangkat 1 itu nggak terlihat atau tadi istilahnya apa? Gaib ya. Jadi pangkat 1 dijumlahkan menjadi 2. Dibagi dengan pangkat yang sudah ditambahkan tadi. Dan terakhir, plus 2. Nah, ini bagaimana kalau nggak ada X-nya? Gampang saja. Jadi kita tuliskan X di belakang bilangan tersebut. Wah, ini paling gampang nih. Ya. Kemudian, nah sekarang sama dengan cara penyelesaiannya bagaimana tadi kalau ada yang pecahannya 3 bagian seperti ini. Gampang. Jadi bagian tengah dan bawahnya kita kalikan sehingga 1/3 kali 4 berapa? 12. Yang lainnya tinggal ikuti, jangan diapa-apain lagi. Ini juga sama. Karena ada 3 tingkat, berarti kita kalikan yang tengah dengan yang bawah. Jadi, min 2/3 dikali 3, 9. Tinggal parkir lagi X pangkat 3-nya. Nah, kalau yang lain kan tidak ada yang harus diselesaikan. Jadi, tinggal tulis saja 3/2 X pangkat 2 plus 2X. Nah, untuk integral tak tentu ini, pada bagian akhir hasil integral itu selalu ada plus C, artinya ditambah suatu konstanta. Nah, ini untuk nomor 7 ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang nomor 8 yaitu integral dari atau integral tentu ya yang diketahui batas atas dan batas bawahnya. Oke, langkah pertama kita cari dulu nilai integralnya ya, seperti tadi caranya. Bagaimana masih ingat? Kita parkirkan dulu bilangan depan dengan variabelnya ya. Jadi 12X. Kemudian pangkatnya ditambahkan yang tadinya 2 tambah 1 menjadi 3. Kemudian dibagi dengan pangkat yang sudah ditambahkan. Bisa ya? Coba diulangi lagi. Tadi gimana? Parkirkan dulu bilangan dengan variabelnya. Jadi di sini min 2X. Setelah itu apa? Pangkatnya, ini pangkat berapa? Gaib? Pangkat 1. Berarti ditambahkan 1 menjadi 2. Dibagi dengan pangkat yang sudah ditambahkan tadi.
Sehingga kalau diselesaikan 12 dibagi 3 hasilnya berapa? 4 ya. 4 X pangkat 3 dikurangi 2 dibagi 2, 1. Nah, 1 nggak usah ditulis ya. Berarti X kuadrat. Nah, kalau tadi sampai di sini integral tak tentu. Kalau sekarang ada integral tentu, ada batasnya. Kita lanjutkan dengan cara mengganti nilai X hasil diganti dengan batas atas dan batas bawah. Caranya seperti apa? Perhatikan. Sama dengan hasil yang tadi nih. 4 dikali X pangkat 3. Nah, jadi si X-nya kita ganti dengan 2. 2 pangkat 3 dikurangi dengan X pangkat 2. Sama, masih kita ganti dengan 2 atau diganti dengan batas atas. Jadi di sini 2 pangkat 2. Setelah itu kita kasih kurung. Nah, ini hasil substitusi atau pergantian X dengan batas atas. Sekarang dengan cara yang sama, hasil integral barusan X-nya kita ganti sekarang dengan batas bawah, yaitu 1. Jadi 4x3, berarti 4 kali X-nya berapa? 1 ya. 1 pangkat 3 dikurangi X kuadrat, berarti dikurangi 1 kuadrat. Nah, seperti ini caranya. Jadi tinggal kita selesaikan. Nah, di masing-masing kurung selesaikannya. Jadi 2 pangkat 3. Ingat, bukan 2 kali 3 ya, tapi 2 kali 2 kali 2. Sehingga didapatkan 8. Jadi 4 kali 8 berapa? 32. Dikurangi 2 pangkat 4. 2 pangkat 2. 4 ya. Oke, disimpan di sini. Kurangi sekarang kurung yang sebelah kanan, yaitu yang batas bawah. Ini juga sama, pangkat dulu selesaikan. 1 pangkat 3. Bukan 1 kali 3, tapi berapa? 1 kali 1 kali 1. Sehingga hasilnya 1. Baru dikali 4. 4 kali 1 hasilnya 4 dikurangi. Ini pun sama, bukan 1 kali 2, tapi 1 kali 1. Sehingga hasilnya 1. Diselesaikan masing-masing kurung. 32 dikurangi 4 didapatkan 28. Dikurangi 4 kurangi 1, 3 ya? Oke. Jadi 28 dikurangi 3 hasilnya adalah 25. Ini penyelesaian untuk integral tentu pada soal nomor 8. Nah, itu selesai ya untuk kalkulusnya ya. Jadi tadi ada apa aja? Ada integral, turunan, dan limit. Nah, sekarang untuk lingkarannya. Di sini disajikan ada 2 soal. Yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran di titik min 1,2. Oke, caranya bagaimana? Kita pakai cara singkat saja dulu ya, supaya lebih mudah. Jadi ingat, di himpunan pasangan berurutan atau aturan koordinat, yang sebelah kiri adalah X dan sebelah kanan adalah Y. Caranya mudah saja, tinggal gini aja. X kuadrat. Nah, X kuadrat itu artinya kan X dikali X. Nah, yang X-nya 1 diganti dengan ini. Dengan angka, dengan titik yang diketahui. Berarti berapa ini? Min 1 kan? Jadi, min 1 X ditambah Y pun sama. Y kuadrat itu artinya apa? Y dikali Y. Nah, Y yang diketahuinya berapa? 2. Jadi, di sini tuliskan 2Y sama dengan 5. Udah aja cukup seperti ini. Ya, atau satunya boleh dihilangkan karena satu kan bilangan gaib tadi ya. Jadi min X ditambah 2Y sama dengan 5. Selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor terakhir, yaitu nomor 10. Pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan yang diberikan. Nah, untuk memudahkan, kita misalkan saja nilai di depan X itu sebagai A.
dan nilai di depan Y sebagai B, dan ini adalah nilai C. Nah, langkah pertama kita akan mencari nilai pusat. Nah, pusat dari lingkaran ini anggap saja adalah X1 dan Y1. Didapatkan dari min setengah dari A, min setengah dari B. Nah, ini adalah suatu koordinat XY ya. Kita dapatkan sama dengan min setengah dari A. A-nya berapa tadi? A-nya min 4 ini ya, min 4. Jadi dikalikan min 4, min setengah dikalikan B. B-nya adalah 12. Sehingga kalau kita selesaikan, min kali min plus setengah kali 4 hasilnya 2. Kemudian min kali plus, min setengah kali 12 hasilnya 6. Nah, ini titik pusatnya. Ya, sekarang bagaimana cara mencari jari-jarinya? Jari-jarinya bisa kita dapatkan dari akar. Nah, tadi hasil dari pusat tuh berarti kan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikurangi dengan C, ya. X1-nya berapa tadi? 2 ya. Berarti akar dari 2 kuadrat ditambah min 6 kuadrat dikurangi dengan C. C-nya berapa? Oh, C-nya adalah min 9. Seadanya saja ditulis ya. Sama dengan akar dari 2 kuadrat 4, min 6 dikuadratkan, min kali min plus ya. 6 kali 6, 36. Nah, ini ada min bertemu dengan min. Karena ini adalah perkalian, maka min kali min hasilnya adalah plus. Sehingga di sini plus 9. Sehingga hasilnya 4 ditambah 36, 40 ya. 40 ditambah 9. Jadi akar dari 49. Ayo berapa akar 49? Iya, hasilnya adalah 7. Jadi pusatnya di titik 2,6 dan jari-jarinya yaitu 7. Demikianlah pembahasan persiapan menuju ujian sekolah untuk materi kalkulus dan lingkaran. Mudah-mudahan ujian sekolahnya lancar dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.